Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu takiku makna syahadah, yaitu makna seseorang yang bersyahadat. Sesungguhnya ia telah berjanji kepada Allah Ta'ala untuk mentauhidkannya. Ia pun telah berjanji untuk mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat yang kita ucapkan bukan sekadar pernyataan, tapi sekaligus sumpah dan perjanjian kita kepada Allah Ta'ala. Syahadat adalah proklamasi keislaman kita. Syahadat adalah sumpah setia kita. Hubungan mukmin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersyahadat, maka dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kuat. Dirinya terikat dengan hubungan ini dengan ikatan yang sangat kuat yang tidak akan terputus sesuai firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang aman, kuat yang tidak akan putus-putus. Maka dari itu ada 3 hubungan yang harus dijaga. Yang pertama, hubungan cinta. Hubungan cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersyahadat, haruslah kuat yang artinya cinta yang sempurna sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 165 yang artinya, adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Realisasi cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mengikuti jejak Rasulullah sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampunimu dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Setelah bersyahadat, maka kita terkait hubungan kerja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat adalah perjanjian kontrak kerja kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya kita adalah pekerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 39 yang artinya, berbuatlah menurut kedudukanmu dan sikap hidup kalian, aku pun berbuat demikian sesuai sikap hidup dan kepercayaan yang telah dihidayahkan Allah kepadaku, kamu akan mengetahui apa hasil perbuatan tersebut. Yang ketiga, hubungan perniagaan. Hubungan yang sangat kuat setelah bersyahadat adalah hubungan perniagaan atau dagang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perdagangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perdagangan yang paling menguntungkan. Kehidupan seorang mukmin. Yang pertama, yang bertobat. Artinya orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil meminta ampunan atas dosa mereka. Yang kedua, yang beribadah, artinya yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dalam beribadah dan menyembah. Ketiga, yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya mereka yang hatinya penuh dengan pengakuan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang melawat. Ada beberapa penafsiran dari pemahaman tersebut, yaitu orang-orang yang berhijrah, para mujahid, orang yang pergi jauh untuk menuntut ilmu, dan orang-orang yang berpuasa. 5. Yang rukuk dan sujud. Artinya mereka yang mendirikan sholat dan berdiri dalam sholat. Yang terakhir ada kesimpulan. Kehidupan mukmin itu terangkai dalam untaian yang indah antara syahadat dan syahid. Ia memulai dengan syahadat sehingga dirinya ikhlas dan ittiba umat muslim untuk mengikuti atau menuruti semua yang telah diperintahkan, yang dilarang dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan kata lain, ittaba sama saja dengan melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam yang sesuai. Kehidupan diisi dengan jihad total sehingga umurnya penuh berkah. Ia mengakhirinya dengan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gambaran indah seorang mukmin. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan syurutu qabuli syahadatan, yaitu syarat yang diterimanya syahadat. Syahadatan adalah 2 kalimat syahadat yang menjadi rukun Islam dan menjadi syarat bagi seorang untuk
menjadi seorang muslim. Syahadatan terdiri dari la ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasulullah yang artinya Muhammad adalah utusan Allah. Syarat diterimanya syahadat. Ilmu yang menampi kebodohan ketika syahadat terucap. Kita harus memiliki pengetahuan tentangnya. Wajib bagi kita untuk memahami arti dua kalimat itu beserta bersedia menerima konsekuensinya. Orang yang jahil atau bodoh tidak memahami syahadat tak mungkin mengamalkannya. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Quran Surat Muhammad ayat 19. Yang kedua, keyakinan yang menampi keraguan. Ketika syahadat terucap, kita harus meyakini ucapan itu sebagai sesuatu yang kita imani dengan sepenuh hati tanpa keraguan atau kemunafikan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Yang ketiga, keikhlasan yang menampi kesyirikan. Ketika syahadat terucap, kita harus memiliki niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Syahadat adalah ibadah. Mengingkarkannya harus dengan ikhlas. Syahadat tak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Yang keempat, kejujuran yang menampi kesyirikan. Ketika syahadat terucap, kita wajib membenarkannya syidik secara jujur tanpa bercampur sedikitpun dusta. Yang terakhir, cinta yang menampik permusuhan dan kebencian. Ketika syahadat terucap, kita harus melandaskan dengan rasa cinta. Cinta adalah rasa suka yang melapangkan dada. Ia merupakan ruh ibadah, sedangkan syahadat merupakan ibadah yang paling utama. Yang terakhir, kesimpulan, syurutu qabuli syahadatan adalah syarat-syarat sahnya syahadat, yaitu pengetahuan, keyakinan, penerimaan, dan tunduk pada syariat Islam. Syarat-syarat ini harus terpenuhi agar syahadat yang diucapkan benar-benar dan memahami artinya dengan baik. Hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.